Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulurku semua? Lama tak jumpa. Kang Wira sibuk banget nih, lama jadi nggak pernah main simulasi lagi. Ini kebetulan ada permintaan dari Mas Rido tentang mengatur DCO dan bias di Safari atau Sunken 400 watt standar toko. Ini adalah skemanya dulurku ya. Ini yang dulu yang kita simulasikan tentang frekuensi respon. Nah, ini seperti ini kalau standar tokoan ya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang DCO dan bias final. Beliau, Mas Rido, menginginkan DCO offsetnya itu biar bisa diatur ya, biar benar-benar bisa nol itu bagaimana. Kemudian biasnya ini, tegangan bias yang ke final ini juga biar bisa diservo, biar bisa diatur itu bagaimana. Beliau menginginkan menggunakan VR atau trim pot. Nah, mari kita bahas tentang simulasinya. Ini input ya, input kita gunakan potensio ya, biasa volume master. Ini sinyal biru output, sinyal kuning ini input. Nah, seperti biasa teman-teman juga sudah pada tahu ya, ketika men-setting DCO itu inputnya dinolkan atau di groundkan. Nah, di situ nanti akan terbaca, biasanya di output speaker kita kasih avometer kan, akan terbaca nilai voltasenya berapa. Biasanya pakai digital nyaman, enak banget. Nah, di sini posisi volume nutup atau input di ground kan itu terbaca minus ya 0,037. Ini membacanya 37 milivolt ya, minus 37 milivolt. Nah, beliau Mas Rido Ilahi tidak menginginkan seperti ini. Beliau pengennya 000 milivolt gitu, seperti itu. Jadi tidak ada ya, tidak ada nilainya, maunya 0,000 lah seperti itu. Ya, untuk mencapai itu memang agak susah ya, karena itu faktor dari nilai HFE dari transistor diferensial ini. Maka untuk itu bisa diakalin menggunakan DCO servo. Nah, beliau menginginkan menggunakan trim pot. Nah, yang ditanyakan apa? Posisinya di mana? Nah, untuk posisi itu banyak ya teman-teman yang biasa memodif driver Safari atau driver yang lain untuk DCO-nya. Yang pertama itu ada di ini R4K7 ini, yang kedua di bagian emitter ini, emitter kedua transistor diferensial ini diberikan VR, yang ketiga di R bootstrap ini. Di sini dirubah nilainya juga bisa untuk mengatur DCO. Nah, kita coba yang umum dipakai aja ya, itu menggantikan R4K7 ini dengan trim pot. Nilainya berapa? 10 kilo cukup. Jadi kita gunakan trim pot 10 kilo di sini ya. Nah, caranya dua kakinya di paralel, yang satunya, nah seperti kan kakinya ada 3 ya. Nah, yang kaki tengah sama pinggir dijadikan satu, yang satunya ke tegangan minus. Nah, seperti ini. Ayo kita ukur lagi berapa DCO sekarang. Minus 0,50 milivolt. Nah, kita jadikan plus ya. Ini sudah mulai turun. Minus 27, minus 22, minus 17, minus 11, minus 6 ya. Ini 6 milivolt ya. Nah, kita turunkan lagi minus 0,00. Nah, ini sudah 0 milivolt nih Mas, minus 0,000 milivolt. Ini kita abaikan. Oke ya, ini udah minus 0,00 milivolt. Kita tambah lagi. Nah, dia udah jadi plus 0,06, berarti 6 milivolt ya. Kita kembali yang tadi aja ya. Nah, ini minus 0,0. Nah, 0 milivolt. Ini yang dikehendaki sama beliau. Jadi posisi DCO servonya berada di sini tadi ya, R4K7. Kita lepas, kita ganti dengan
VR atau trimpot 10 kilo. Kemudian bagaimana dengan biasnya? Untuk bias bawaan toko itu rata-rata 400 mV sampai 500 mV. Mungkin beliau ingin menambahkan atau mengurangkan atau mengajus mengajus tegangan biasnya. Nah, kalau DCO sudah 0, ya kan, itu relatif biasnya imbang. Makanya teman-teman kalau setting driver tuh pasti yang pertama DCO-nya dulu. Nanti otomatis bias mengikuti. Kita lihat bias plusnya ya. Ini tadi sudah 0 ya untuk DCO-nya ini. Kita lihat DCO-nya 0,000 mV. Kita lihat bias plusnya 0,492. Ya kita genapkan aja 490 mV. Sedangkan yang bias minnya 40 minus ya, ini ya, minus 0,495 ya, anggap sama ya, minus 0,490 mV. Nah seperti itu. Terus bagaimana mengatur ini supaya naik atau bisa supaya turun? Beliau menginginkan biasanya juga diservo menggunakan trimpot. Bisa dilakukan dengan menambahkan trimpot di bagian dioda sini. Trimpotnya berapa nilainya? Cukup 500 mV atau 100 mV juga nggak masalah. Kok milivolt sih? 100 ohm atau 500 ohm. Nah gitu dulur ya, maaf salah mengucap. Ya gini, ini kilo kebesaran, kita kecilkan 500 ohm. Nah seperti ini dulur. Kita lihat berapa tegangan biasanya sekarang. Nah sekarang dia bisa naik ke 781 mV. Nah 780 ya, kita anggap sama ya, 780 mV. Biasanya kalau tegangan bias sudah di atas 500 ini, otomatis cacat distorsi ya, THD nya akan turun. Jadi suaranya benar-benar clarity, bening, sebening pokoknya bening lah, bunyi-bunyinya enak semuanya di segala frekuensi. Cuman konsekuensinya transistornya cepat panas, ya kan, itu otomatis arus ke transistor ini tinggi, itu mendekati kelas A jadinya. Walaupun tidak ada input, transistor final sudah panas. Jadi idealnya kelas AB itu berada di 400 ya, ini 400 sampai 500 mV itu aja. Nah ini jadi beliau nanti mentuningnya di sini. Nah ketika DCO sudah 0,000 sekian, bias otomatis relatif imbang. Kalau imbang banget nggak mungkin, karena HFE dari NPN dan PNP ini jelas berbeda. Susah untuk menemukan yang identik. Oke, kita coba kita kacau tentang DCO-nya ya. DCO-nya kita kacau dulu. Misalkan DCO-nya ini belum imbang di minus 57 mV. Bagaimana dengan tegangan biasnya? Nah, tegangan bias di plus itu ada 374 mV, sedangkan yang di min 635. Itu yang menyebabkan bias tidak imbang itu adalah DCO-nya belum 0. Seperti itu Mas Ridho Ilahi. Ya, sepertinya cukup ya simulasi kali ini. Lain kali kita sambung lagi. Ya inilah sekedar informasi kalau DCO itu hukumnya wajib disetting di awal ya, sebelum mengatur bias, seperti itu. Biasanya teman-teman sudah pada pinter untuk urusan seperti ini. Oke, nanti di lain waktu kita mau simulasikan tentang bias servo yang menggunakan VBE. Jadi ada satu transistor di sini untuk kompensasi panas suhu di transistor final. Biasanya ada satu transistor yang ditempelkan ke heatsinknya transistor final, seperti itu ya. Oke Mas Ridho, terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman semua mohon dukungannya ya. Lama ini Kang Wira nggak pernah bersuah. Ya wes, sekian.
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.